Hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal asli UTBK Kimia 2019 untuk tipe A, tipe yang pertama, part kedua. Di sini saya akan melanjutkan dari soal nomor 11 sampai dengan soal nomor 20. Langsung saja soal nomor 11, diketahui profil yang reaksi kesetimbangan antara A, B, dan C pada suhu tertentu sebagai berikut. Reaksi kesetimbangan yang sesuai untuk grafik di atas adalah yang mana? Oke, dalam suatu reaksi kita tahu siapa yang bertindak sebagai reaktan dan siapa yang bertindak sebagai produk. Misal di sini saya memiliki persamaan reaksi X plus Y menjadi Z. X plus Y atau Z yang berada di kiri itu sebagai reaktan, sedangkan yang berada di sebelah kanan itu sebagai produk. Dengan konsep setelah terjadi reaksi, reaktan nanti akan mengalami pengurangan konsentrasi, sedangkan produk akan mengalami penambahan konsentrasi. Nah, sehingga dari grafik ini kita bisa menentukan siapa yang bertindak sebagai reaktan, siapa yang bertindak sebagai produk. Reaktan itu mengalami pengurangan dari grafik yang grafiknya menurun itu adalah si A. Berarti dalam hal ini A itu akan bertindak sebagai reaktan, sedangkan B dan C karena di sini grafiknya sama-sama naik, dia bertindak sebagai produk. Sehingga bisa saya tulis persamaannya A menjadi B plus C. Nah, di mana kita harus tahu perubahan konsentrasi yang terjadi. Nah, di A itu dari 0,6 menjadi, ini kalau saya tarik garis 0,2, berarti kan perubahannya 0,4 untuk si A, sedangkan produk yang B itu dari 0 ke 0,4, berarti dia naiknya 0,4, sedangkan C dari 0 ke 0,3, berarti naiknya 0,3. Nah, 0,4A menjadi 0,4B plus 0,3C. Tapi yang namanya persamaan itu kan harus bilangan bulat. Sehingga ini saya ubah menjadi bentuk bulat menjadi 4A menjadi 4B plus 3C. Sehingga nomor 11 jawabannya adalah pilihan yang B. Selanjutnya nomor 12, informasi berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 12 sampai dengan soal nomor 14. Perhatikan ilustrasi campuran larutan asam basa berikut ini. Ada 3 tabung, di mana yang bulatan hitam itu adalah mol dari basa lemah NH3, sedangkan bulatan yang putih itu adalah mol asam kuat HX. Pertanyaannya, campuran larutan asam basa yang termasuk ke dalam larutan penyangga adalah yang mana? Oke, kita harus tahu konsep penyangga, bahwa dalam penyangga itu nanti mol yang lemah itu akan lebih besar daripada mol yang kuat. Nah, berarti kita tinggal cek saja jumlahnya. Di sini yang lemah adalah yang bulatan hitamnya yang NH3. Di tabung A, yang hitam itu ada 1, 2, 3, ada 6, sedangkan yang putih atau yang kuat itu ada 5. Yang A, yang lemah ada 6, yang kuat ada 5. Artinya karena yang lemah lebih besar daripada yang kuat, berarti yang A termasuk ke dalam penyangga. Kemudian yang B, yang lemah bulatan hitamnya hanya ada 1, 2, 3, sedangkan yang bulatan putih ada lebih banyak ya. Oke, yang B itu yang bulatan hitam ada 3, sedangkan yang putih atau yang kuat ada 9. Karena di sini yang lemah lebih kecil daripada yang Karena di sini yang lemah jumlahnya lebih kecil daripada yang kuat, berarti yang B itu bukan penyangga. Sedangkan yang C bisa terlihat ini di gambar bahwa yang lemah itu lebih banyak ya bulatannya. Yang hitam itu bulatannya ada 10, yang kuat ada 3 saja. Berarti dalam hal ini yang lemah lebih banyak daripada yang kuat, sehingga yang C juga penyangga. Berarti nomor 12 yang bertindak sebagai penyangga adalah A dan C. Jawabannya adalah pilihan yang D. Selanjutnya, derajat keasaman atau pH pada wadah A adalah berapa? Tadi kita tahu bahwa A itu adalah suatu penyangga ya. Nah, bagaimana memprediksikan reaksinya? Di sini kan ada NH3 atau amonia dicampur dengan suatu asam HX. Kalau ada amonia dicampur dengan suatu asam atau HX, nanti dia akan membentuk NH4X ya. Nah, seperti ini.
Nah, kemudian apakah kita harus MRS atau langsung rumus saja? Jadi kalau di soal ini belum ketahuan mol garamnya, dalam hal ini mol NH4X-nya, berarti kita harus MRS dulu agar tahu berapa nilai mol yang ada. Nah, mula-mula untuk NH3 itu 0,6, kenapa bisa di wadah A? Itu kan tadi bulatan yang hitam itu kan ada 6. Nah, karena setiap satu bulatan itu 0,1, saya kali 6 berarti 0,6. Sedangkan yang HX, bulatan putihnya ada 5, setiap satu bulatan itu adalah 0,1, berarti dikali 5, 0,5. Nah, MRS, ingat dalam MRS yang reaktan itu tandanya kurang, yang produk itu tandanya plus ya. Nah, kita harus bisa menentukan siapa yang habis bereaksi. Yang habis bereaksi itu yang nilai mol dibagi koefisien hasilnya kecil ya. Untuk NH3 kan 0,6, koefisien 1. Ini kalau saya bagi tetap 0,6, sedangkan HX itu 0,5, kalau saya bagi koefisiennya 1 tetap 0,5. Karena yang lebih kecil adalah yang HX, berarti HX ini bertindak sebagai reaksi pembatas atau dia akan habis bereaksi. Agar dia habis, berarti posisi mol di reaksinya juga harus sama dengan mula-mula ya, yaitu 0,5. Nah, untuk NH3 berapa mol di posisi reaksinya? Tadi HX koefisien 1, 0,5, berarti NH3 karena koefisiennya juga 1 berarti sama 0,5. Kalau saya kurangkan berarti 0,1. Untuk NH4X koefisiennya juga sama 1, berarti nilai mol di reaksinya juga 0,5. Saya jumlahkan 0,5. Nah, karena di sini ada sisa ya, sisanya adalah suatu basa lemah. Nah, berarti kita menggunakan penyangga basa untuk mencari pH penyangga basa, berarti kan rumusnya OH- itu sama dengan KB dikali mol basa per mol garam. KB-nya sudah ada, ini 10 pangkat negatif 5, mol basanya ini yang 0,1, mol garamnya yang 0,5. Sehingga 10 pangkat negatif 5 dikali 0,1 per 0,5 hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat min 6. Untuk POH itu adalah min log OH min atau min log 2 kali 10 pangkat min 6, hasilnya adalah 6 min log 2. Dan pH adalah 14 min POH, berarti 14 dikurangi 6 min log 2, hasilnya adalah 8 plus log 2. Sehingga nomor 13 jawabannya adalah pilihan yang C. 14. Jika pada wadah B ditambahkan 0,6 mol basa lemah NH3 dan volume campuran dalam wadah adalah 1 liter, pH larutan yang terjadi adalah berapa? Oke, di sini yang diminta adalah wadah B. Persamaan reaksinya sama ya, seperti yang tadi, kita akan cek menggunakan MRS juga. Di wadah B kan mula-mulanya yang NH3 itu kan hanya ada 3, 1, 2, 3. Di sini diminta ditambahkan 0,6, berarti 0,6 ditambah 0,3. Nanti kan berarti hasilnya atau mula-mula dari mol NH3-nya adalah 0,9. Nah, oke, kita masukkan saja MRS. Untuk MRS, posisi kiri tandanya kurang, yang kanan atau produk plus. Oke, yang NH3 tadi setelah saya tambahkan 0,9, yang HX atau yang asam kuat, ini buletannya tadi kan ada 9 ya bulatan putihnya. Satu bulatan itu 0,1, berarti dia juga 0,9. Nah, siapa yang habis bereaksi? Karena di sini nilai mol dan koefisiennya sama, berarti kan nanti nilainya sama. Karena sama berarti nanti semua akan habis bereaksi. Jadi untuk HX kalau dia mau habis berarti mol di posisi reaksinya juga 0,9. Di NH3 pun 0,9 ya karena koefisiennya sama. NH4X karena koefisiennya sama-sama 1 berarti nilainya juga 0,9 sehingga hasil akhirnya adalah 0,9. Nah, di sini itu dia reaktannya habis semua. Nah, jika reaktan habis semua berarti untuk mencari pH larutan ini menggunakan konsep hidrolisis, di mana untuk mengetahui pH hidrolisis yang kita lihat adalah garamnya, dalam hal ini adalah NH4X. Dan kita tahu NH4X itu kan terbentuk dari NH3 yang merupakan basa lemah dan HX yang merupakan asam kuat. Nah, ada yang lemah dan ada yang kuat, tentunya yang menang yang kuat. Di sini yang kuat adalah asamnya, berarti nanti pH-nya adalah pH
yang berada di sekitar pH asam. pH asam itu pH-nya kurang dari 7. Nah, sehingga nomor 14 jawabannya adalah yang A. Nomor 15, senyawa yang jika dioksidasi menggunakan kalium bikromat menghasilkan asam adalah yang mana? Oke, oksidasi yang menghasilkan asam itu adalah oksidasi dari alkohol primer. Di mana kita harus tahu pola alkohol primer. Alkohol primer itu RCH2OH atau gugus alkohol, gugus OH-nya itu akan berikatan dengan CH2. Itu adalah alkohol primer. Artinya kita tinggal analisis pilihan A sampai pilihan E. Tapi ingat yang namanya primer pasti kalau ada pilihan seperti pilihan D dan E, D itu kan sekunder, itu jelas bukan, karena sekunder bukan primer, dan tersier itu juga jelas bukan ya, tersier butanol. Oke, sehingga kita tinggal cek pilihan A, B, dan C. Pilihan A 2,3 butanadiol. Buta itu jumlah C-nya 4. 1, 2, 3, 4. Oke, kemudian misal nomor 1 saya dari ujung kiri saja. Boleh dari ujung kanan kalau kalian mau. Bebas, saya di sini dari kiri saja. Nah, kemudian butanadiol. Diol, ol ini gugus OH-nya atau alkoholnya jumlahnya di ada 2. Di mana letaknya OH itu? Di nomor 2 dan 3. Jadi ada 2 OH, 2 gugus alkohol di nomor 2 dan 3. Jadi di sini ada OH. Nah, kemudian di sini juga ada OH. Nah, kita tinggal cek C yang berikatan dengan OH langsung saja untuk mengecek dia primer, sekunder, atau tersier. Nah, ingat C itu maksimal mengikat 4 atomnya. Di sini C sudah punya 4 ikatan. Maaf, di sini C sudah punya 3 ikatan ya, di C nomor 2 ini. 3 tangan, berarti biar menjadi 4 berarti kurang H1, berarti di sini CH. Nah, berarti dia karena OH-nya berikatan dengan CH, dia bukan primer ya, ini adalah sekunder. Kemudian di C nomor 3 pun sudah punya 3 tangan, biar jadi 4 berarti hanya perlu saya tambahkan 1 saja. Ini juga bukan primer. Berarti pilihan A bukan. Pilihan B isopropanol. Propa itu jumlah C-nya 3, tapi dia berstruktur iso. Iso itu seperti apa? Iso itu siku. Jadi siku seperti ini itu adalah struktur iso. Nah, di situ isopropanol. Jadi jumlah C-nya 3, di sini kebetulan sudah 3. Kemudian alkoholnya kita taruh saja di sampingnya sini. Nah, kita cek saja C yang berikatan dengan OH langsung, yaitu C yang tengah ini ya. Nah, di sini kan C-nya sudah punya 3 tangan ya. 1, 2, 3. Artinya, biar menjadi 4, saya perlu menambahkan H1 saja. Karena di sini OH-nya berikatan dengan CH, berarti ini adalah alkohol sekunder. Dia bukan primer. Berarti pilihan B bukan. Nah, jawabannya sih pilihan C, karena satu-satunya yang belum pilihan C. Tapi kita cek bagaimana struktur dari isobutanol. Buta itu jumlah C-nya adalah 4. Iso tadi strukturnya siku ya. Jadi seperti ini iso C, C, C. Nah, tapi di sini C-nya diminta 4 karena buta, berarti saya taruh di sampingnya sini. Nah, sudah 4. Alkoholnya taruh saja sampingnya. Nah, OH sini. Nah, kita cek saja C yang berikatan dengan OH langsung, yaitu C yang ini. C ini ya. Nah, di sini C-nya baru punya 2 tangan atau 2 ikatan, berarti biar menjadi 4 hanya kurang 2, berarti di sini CH2. Nah, karena di sini OH-nya berikatan dengan CH2, ini adalah alkohol primer, sehingga nomor 15 jawabannya adalah yang C. Nomor 16, pada kebakaran pabrik produksi logam Na, air dan apar, alat pemadam api ringan ya, berbahan baku air, tidak boleh digunakan sebagai pemadam dikarenakan apa? Ingat, Na itu adalah logam yang berada di golongan 1A atau golongan alkali, di mana konsep alkali atau logam golongan 1A ketika dia ditambahkan dengan air akan terjadi explosion atau ledakan. Nah, kita analisis saja pilihannya. Pilihan A, air akan menyebabkan terjadinya reaksi yang menimbulkan ledakan. Oke, langsung ketemu ya, nomor 16 jawabannya adalah yang A.
Lanjut, nomor 17, biokatalis yang digunakan untuk menghidrolisis lemak atau lipid menjadi gliserol dan asam lemak adalah yang mana? Kita analisis satu-satu pilihan ya. Amilase itu gunanya untuk mengubah amilo menjadi glukosa, berarti bukan. Lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Oke, berarti B ya jawabannya. Kita analisis lainnya sekalian. Laktase itu mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Sedangkan selulosa itu untuk mencerna atau melembutkan sayuran, dan protease itu untuk mengubah protein menjadi asam lemak. Jadi seperti itu. 18. Perhatikan gambar berikut. Sebanyak 40 gram NaCl tercampur dengan 230 gram KNO3. Campuran garam tersebut dilarutkan ke dalam 100 gram air pada suhu 100 derajat Celcius. Grafik larutan garam terhadap temperatur disajikan pada gambar di atas. Jika campuran tersebut didinginkan sampai 10 derajat Celcius, massa garam yang mengendap adalah berapa? Nah, kita lihat dari grafik, mula-mula di sini NaCl tadi 40 gram, sedangkan KNO3 adalah 230 gram. Nah, bagaimana cara mengecek massa garam yang mengendap? Tadi ada pernyataan campuran didinginkan sampai suhunya 10 derajat Celcius. Nah, berarti kita lihat di suhu 10 derajat Celcius ini, untuk NaCl kan grafiknya yang ini. Nah, di suhu 10 derajat Celcius, itu NaCl berada di titik 30 gram. Berarti dia sebagai pengurangnya. Untuk NaCl 40 dikurangi 30 gram, hasilnya adalah 10 gram yang mengendap. Sedangkan KNO3, nah garisnya yang ini, pada suhu 10 derajat itu titiknya ketemu di 20 gram. Berarti 230 dikurangi 20 gram, hasilnya adalah 210 gram. Sehingga untuk nomor 18, NaCl-nya 10 gram, KNO3 210 gram, jawabannya adalah yang B. 19. Informasi berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 59 dan 60. Gambar berikut menunjukkan profil untuk reaksi A plus B menjadi P. Pembentukan setiap mol C dari A dan B akan disertai apa? Oke, C ini titik akhirnya ya, berarti yang diminta dalam soal nomor 19, A dan B adalah titik ini. Nah, yang perlu kita lihat adalah titik awalnya dan titik akhirnya. Titik awalnya itu sebagai reaktan, titik akhirnya sebagai produk ya. Kita kalau lihat dari grafik ini, titik akhir itu lebih tinggi daripada titik awal, atau awalannya itu lebih rendah daripada titik akhir. Nah, jika titik awal lebih rendah daripada titik akhir, berarti itu adalah suatu reaksi endoterm, di mana reaksi endoterm itu akan disertai dengan penyerapan energi. Nah, berarti pilihannya kalau tidak C, D ya E. Berapa besar penyerapan energinya? Ya, perubahan delta hanya ya dari titik awal ini, titik A dalam hal ini, ke titik akhir. Nah, jadi CA, penyerapan energi sebesar CA. Nomor 19 jawabannya adalah yang C. Kemudian nomor terakhir, ini nomor 20 ya. Gambar berikut menunjukkan profil untuk reaksi A plus B menjadi P. Jika semua spesies yang terlibat berwujud gas, menurut teori kinetik gas, pernyataan yang benar untuk reaksi tersebut adalah yang mana? Oke, analisis saja tiap-tiap pilihan. Pilihan A, reaksi pembentukan AB plus dari A plus B merupakan tahap penentu laju reaksi. AB plus dari A plus B. Oke, jadi gini, tahap penentu laju reaksi itu adalah tahapan lambat atau tahap pertama. Nah, jadi tahap penentu laju reaksi itu yang ini nih. Nah, itu adalah tahap penentu laju reaksi, sehingga pilihan A itu bukan. Pilihan B, senyawa antara C ini pasti akan dihasilkan jika sudah terbentuk senyawa teraktivasi AB+. Oke, jadi C ini pasti akan terbentuk jika sudah ada senyawa teraktivasi AB+. Benar ya? Kan dengan kata lain, kalau AB+ nggak ada, tidak mungkin ada C, kayak gitu. Jadi C itu akan terbentuk kalau sudah ada AB+. Sehingga nomor 20 ini, jawaban yang benar adalah pilihan yang B.
Oke, cukup sekian untuk pembahasan soal asli UTBK, soal lanjutan nomor 11 sampai 20. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.